Pernyataan Anies Baswedan terkait kepemilikan tanah Prabowo Subianto seluas 340.000 hektar pada debat ketiga Minggu 7 Januari lalu berbuntut panjang. Calon presiden nomor urut 1 tersebut dilaporkan ke Bawaslu oleh kelompok yang mengatasnamakan Pendekar Hukum Pemilu Bersih atau PHPB. Anies dituduh telah melempar pertanyaan yang menyerang secara personal kepada calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ya, benar sekali. Kami Bawaslu sudah menerima laporan tersebut untuk selanjutnya diatur sebagaimana diatur di Perbawaslu 7 tahun 2022 tentang temuan laporan. Pelapor menjerat Anies dengan Undang-Undang Pemilu dengan ancaman hukuman paling lama 2 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Jalannya debat Capres ketiga yang berlangsung panas turut menarik atensi orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Joko Widodo. Saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang. Yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Pernyataan Jokowi terkait serangan personal dalam debat seolah berbanding terbalik dengan apa yang dilakukannya di masa lalu. Sebelumnya pada debat Pilpres 2019 melawan Prabowo dulu, Jokowi juga melakukan hal yang sama dengan menyinggung soal pelanggaran HAM. Kami tidak punya potongan diktator atau otoriter. Kami tidak punya rekam jejak melanggar HAM. Kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan. Kami juga tidak punya rekam jejak masalah korupsi. Jokowi Amin akan pertaruhkan jabatan dan reputasi dan akan kami gunakan semua kewenangan yang kami miliki untuk perbaikan bangsa ini. Aksi saling sindir masalah etik juga mewarnai debat ketiga Pilpres 2024 lalu. Hal tersebut terjadi saat Anies bertanya mengenai hubungan antara standar etik seorang pemimpin negara dengan kemampuannya menjaga pertahanan dan kedaulatan negara kepada Prabowo. Apa hubungan antara standar etika seorang pemimpin negara dengan kemampuannya dalam menjaga pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara? Hubungan dengan etik, benar. Ya, kita harus beretik dengan benar. Ya, jujur. Apa yang kita katakan itu ya yang ada di hati kita. Jangan lain di mulut, lain di hati. Jangan karena ambisi pribadi kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Itu etik yang tertinggi. Saudara Profesor Anies Baswedan, itu etik yang tertinggi. Tak puas atas jawaban Prabowo, Anies kembali menyinggung pelanggaran etik yang terjadi di lingkungan Kemenhan. Hingga majunya Gibran Rakabuming Raka putra Presiden Jokowi sebagai pendamping Prabowo yang juga melanggar etik. Menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus, karena dia akan mengambil keputusan, mengerahkan pasukan, dan ketika harus bertempur ada korban nyawa, itu keputusan-keputusan etika. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Mendengar pernyataan Anies tersebut, emosi Prabowo kian tersulut
dan menyebut Anies tak pantas untuk bicara soal etik. Jadi, saudara-saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk, kita buka-bukaan, ya. Mau bicara food estate, mau bicara apa PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka, iya kan? Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Di tengah adu argumen Anies Prabowo yang semakin panas, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pun berusaha mendinginkan suasana debat. Mudah-mudahan saya didudukan di tengah memang agak mendinginkan dua kawan saya kiri kanan. Panas dingin debat Capres ketiga terus terjadi hingga akhir acara. Bahkan usai debat berlangsung, Prabowo masih menunjukkan amarahnya dan menyindir Anies dengan kata-kata yang kurang pantas. Seperti apa? Selengkapnya sesaat lagi, tetap di iNews File.